Piala Menpora ini kan lahir menjawab keinginan klub dan seluruh stakeholder sepak bola dan masyarakat kita. Hasil penelitian, masyarakat Indonesia sekitar 72% itu suka bola. Nah, bayangkan sepak bolanya terhenti selama 1 tahun. Tidak ada kegiatan, jangankan untuk orang menonton, tetapi bagi mereka yang hidupnya tergantung dari sepak bola itu berhenti yang setahun, kira-kira hilang kita 3 triliun. Itu angka dari PSSI. Triliun hilang karena orang tidak mendapatkan gaji, tidak mendapatkan penghasilan lain. Orang yang tergantung hidupnya dari sepak bola. Kita kan hanya melihat pemain, pelatih, official, kemudian panitia. Ada yang paling kecil, tukang parkir, tukang jual minuman, tukang jual gorengan, tukang jual atribut-atribut, itu stop, mereka hilang. Nah, saya karena melihat itu, maka begitu PSSI mencoba untuk menekan izin belum bisa, saya coba berkomunikasi dengan pihak kepolisian. Saya bilang begini, bagaimana kegiatan sepak bola ini bisa jalan, tetapi protokol kesehatan harus diterapkan secara disiplin. Saya undang semua pihak, Polri, PSSI, LIB, Satgas Covid, PONI, rapat di sini, rapat koordinasi saya pimpin langsung. Dan sebelum itu, setelah itu kemudian, saya bertemu secara virtual dengan pemilik klub dan pimpinan supporter seluruh Indonesia, Liga 1 dan Liga 2. Memang ramai di layar itu, karena saking semangatnya mereka. Saya minta, saya akan berjuang supaya izin ini akan keluar. Saya menjadi penjamin dari izin ini. Maka komitmen dari pemilik klub dan komitmen dari supporter. Tidak datang ke stadion karena pertandingannya tanpa penonton. Tidak boleh berkerumun, apalagi berpawai-pawai seperti biasa kita. Tidak boleh nonton bareng. Mendukung timnya dari rumah saya. Setelah itu, saya berani maju dan izin disampaikan oleh PSSI. Alhamdulillah mendapatkan izin. Nah, Piala Menpora ini adalah ujian buat kita semua, buat stakeholder sepak bola. Kalau kita lulus dari ujian ini, maka kompetisi reguler Liga 1 dan Liga 2 untuk musim 2021-2022 itu akan dikeluarkan, mudah-mudahan harapan kita. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga itu, maka itu kita maklumi kalau akhirnya kepolisian nggak mengeluarkan izin. Nah, untuk memastikan itu, saya mulai dari timnas di sini, di Stadion Madia. Pertandingannya sekitar jam 8, jam 5 saya sudah di stadion. Saya pastikan alurnya sesuai dengan pemaparan mereka. Saya pegang checklist. Oke, bus datang dari mana? Pemain turun di sini, masuk ke ruang ganti. Apa yang mereka lakukan? Pemanasannya di mana? Dia masuk ke lapangan seperti apa? Kemudian apa yang dilakukan protokol di dalam? Salah satu kan kalau ngogolin nggak ada selebrasi lagi. Kalau dulu kan sampai, kalau sekarang nggak, cuma begini-begini, ya kan? Itu minuman. Kalau dulu satu minuman itu berganti bisa berapa orang, bahkan kadang tim kesehatan itu yang datang dipakai juga minum oleh lawan. Ini nggak boleh, memang agak boros. Jadi habis nggak habis, buang langsung dipungut, itu. Nah, ini sampai hari ini tanggal 29 kan, alhamdulillah ya, dari 21 sudah lancar. Masih penyisihan sih, belum semifinal sekarang. Penyisihan di 4 kota, di Solo, Malang, Sleman, dan Bandung. Nah, saya datang ya. Memang yang saya datang itu adalah Solo dan Malang. Mungkin tanggal 3 saya akan ke Bandung dan tanggal lainnya saya ke Sleman. Saya memastikan betul sampai saat latihan di Malang itu saya lihatin
Ini mereka turun bus, dibiarin masuk, tapi swab di apa? Saya aja kena swab. Padahal saya berangkat dari Jakarta kan sudah di swab. Sampai di sana panitia enggak, Bapak harus swab di sini. Pak Kapolri gitu, di swab lagi, baru dapat gelang. ID, ada barcode-nya, jangan-jangan ini nama orang lain. Keluar itu, duduk. Memang saya merasakan di dalam stadion, ini kayak apa gitu loh ya. Kan biasa riuh, di dalam itu terjadi ramai, ada nyanyian-nyanyian. Ini enggak ada. Nah, sampai dengan hari ini, insya Allah masih sesuai dengan paparan pada saat permohonan izin. Saya berharap ini bisa berlangsung, tetapi memang kelihatan betul mereka yang terhenti selama setahun. Dari stamina dan kerjasama tim kan baru dikumpulkan lagi mereka. Nah, ada satu hal ya, saya menyedihkan saya pada saat menutup ini. Jadi saya membuka Liga 2. Liga 2 di Balikpapan. Itu. Kira-kira jam 7 lewat. Taruhlah jam 7.30, saya dengan semangat sambutan saya membuka itu jam 9, kira-kira jam 9.30 saya harus nyatakan bahwa ini pertandingan ditutup. Bayangkan, itu saya berkali-kali saya sampaikan dalam catatan hidup saya, itu tidak mungkin saya lupakan. Bayangkan saya dengan semangat membuka pertandingan, tiba-tiba 2 jam kemudian harus saya nyatakan tutup. Saya rapat darurat dengan PSSI di stadion itu juga. Kebetulan mereka masih hampir lengkap dengan escort. Saya minta duduk, dan ini situasi begini. Saya dapat informasi dari Jakarta waktu itu bulan Maret ya, perkembangan COVID makin naik, kan kita terkaget-kaget ya, ini harus berhenti. Basket sudah berhenti, saya minta berhenti. Voli kan yang liga-liga profesional baru itu kan, kemudian mereka menghentikan. Nah, bisa dibayangkan saya membuka dan 7.30 saya harus menghentikan, bukan menutup, menghentikan. Nah, bagaimana mereka yang sudah di Papua, sudah di mana-mana, yang akan bertanding 2 hari lagi, atau saya bilang enggak, PSSI kompensasi kepada mereka dan nurut. Maka karena waktu itu nurut untuk kita berhentikan, saya juga kemarin mau istilah ininya pasang badan untuk supaya ini bisa jalan. Jadi perkembangannya insya Allah bagus, dan sekali lagi di ujian, dan saya sangat salut kepada supporter kita. Mereka tidak ada yang datang ke stadion. Kan biasanya walaupun tanpa penonton, kalau yang normal-normal, ya mereka kan berkeliling-keliling tuh. Ada yang pawai, bawa teriak-teriak dari luar sana. Nggak ada sama sekali. Nonton bareng juga nggak ada. Jadi saya berkali-kali sampaikan, saya sangat percaya kepada supporter kita, bahwa mereka ternyata bisa tertib, dan kontribusi supporter ini luar biasa. Coba ada saja yang bandel di antara mereka, bubar ini Piala Menpora. Tapi karena mereka merasa memiliki turnamen ini, mereka patuh itu nonton dari rumah saja. Piala Menpora ini terlaksana lancar sampai dengan finalnya, dan atas dasar itu pihak kepolisian akan punya bahan untuk evaluasi, sehingga memungkinkan untuk mengeluarkan izin untuk berputarnya atau bergulirnya Liga 1 dan Liga 2 setelah Lebaran, kira-kira Juni.